Terkasih Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita mohon pertolongan Roh Tuhan yang kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, sumber kebenaran, kami datang memohon kebenaran itu Engkau ungkapkan bagi kami. Memohon Engkau memberi hikmat bagi setiap kami, karena kami akan mendengarkan pemberitaan firman. Tolonglah kami yang terbatas ini dalam kuasa dan hikmat-Mu, sehingga kami dimampukan mengerti, kami dimampukan memelihara, dan menjadikan firman itu kekuatan bagi langkah kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu yang Kau panggil untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah dalam kasih dan pengampunan-Mu Engkau layakkan dia, dan Engkau sendiri yang berkuasa atasnya. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini, saudara-saudaraku, terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 26 sampai 31. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 dan ayat 26 sampai 31. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hati dan hidup kita. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Apa kabar saudara? Baik. Sekalipun hujan dan petir sambar menyambar dari siang yang panas terik berganti hujan lebat di sore hari, tetapi
kita tetap masih diperkenan Tuhan untuk memiliki kesehatan yang baik dan hadir bersama-sama dalam kebaktian ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mencipta, firman mengubahkan, roh menghidupkan. Itulah tema kita hari ini. Minggu ini dikenal sebagai Minggu Trinitas di dalam kehidupan kalender bergereja. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang penciptaan, setiap kita tahu bahwa dunia ini dengan segala isinya diciptakan oleh Tuhan. Kalau kemudian saya bertanya, dengan apa dunia dan segala isinya ini diciptakan oleh Tuhan? Apa jawab saudara? Dengan apa Tuhan menciptakan dunia dan seluruh isinya ini? Dengan apa? Dengan apa Bapak Ibu? Iya, saya tidak dengar jelas, tapi mungkin dalam bisikan hati Bapak Ibu dan saudara-saudara mengatakan, dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya Tuhan menciptakan segala sesuatu ini. Tanpa ada seorang dari antara kita yang menjadi saksi penciptaan itu, kita percaya bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya itu dengan firman-Nya. Saudara, sekilas barangkali keyakinan iman kita ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahwa Allah menciptakan dunia dengan segala isinya ini dengan firman-Nya. Mungkin kita tidak merasa bahwa ini sesuatu yang istimewa. Tetapi saya mau katakan bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa. Karena kita mewarisinya dari keyakinan umat Israel. Apa istimewanya Pak Pendeta? Orang Tuhan menciptakan dengan firman-Nya itu kan kita sudah tahu semua. Ada istimewanya saudara-saudara. Saya buka keistimewaannya. Kisah penciptaan pada Kejadian 1 ini saudara, ditulis saat bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babilonia, di Babel. Tentu tidak ada seorang pun dari yang menulis itu menjadi saksi penciptaan. Agama Babel mengajarkan bahwa semesta terbentuk melalui pertarungan penuh kekacauan antara dewa-dewa yang mereka yakini. Itu keyakinan agama-agama Babel, bahwa alam semesta dan isinya ini terbentuk melalui proses kekacauan pertarungan antara dewa-dewa yang mereka percayai. Istimewanya adalah berhadapan dengan keyakinan seperti itu, kisah penciptaan ini ditulis. Tujuannya jelas. Tujuannya adalah untuk mengajar dan meyakinkan umat Israel bahwa iman Israel itu berbeda dari keyakinan agama-agama di Babilonia. Iman Israel berbeda, tidak sama. Ada identitas yang mau ditunjukkan. Bagi Israel, semesta ini diciptakan oleh satu Allah yang Maha Kuasa, bukan lewat peperangan para dewa. Penciptaan bukan proses menjadi melalui sebuah kekacauan, tetapi proses menjadikan melalui penataan dalam keteraturan segala sesuatu yang tadinya justru kacau. Ada sesuatu yang sangat mendasar dan berbeda. Bagi Israel hanya ada satu Allah pencipta yang mencipta dalam keteraturan, bukan dalam kekacauan. Allah yang mencipta bukan lewat pertarungan, tetapi melalui firman yang berkuasa. Saudara, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan ayat-ayat selanjutnya menerangkan, berfirmanlah Allah, lalu apa yang difirmankan itu jadi. Saudara-saudaraku, apa dampak yang ditimbulkan oleh kuasa firman Allah itu? Ini pertanyaannya, apa dampak yang ditimbulkan oleh kuasa firman Allah itu? Yang sangat nampak dari kisah penciptaan adalah perubahan, saudara. Perubahan. Firman Allah itu berdampak mengubahkan. Itu luar biasanya. Situasi apa yang tadinya mengawali dunia ini? Alkitab memberi kesaksian dari ayat yang baru saja saya baca tadi. Belum berbentuk. Saudara bisa bayangkan itu belum berbentuk itu kayak apa? Ora karu-karuan gitu. Bahasa Jawanya ora karu-karuan. Saya nggak tahu bahasa yang lain bagaimana. Tetapi nggak ketahuan juntrungnya kayak apa. Kosong. Gelap gulita. Saudara pernah ada dalam kegelap gulitaan? Saya yakin ketika ada dalam gelap gulita itu kacau. Kapan itu saya sedang melayani sesuatu lalu saya meminta lampu dihidupkan karena saya mematikan sebagian, tetapi justru lampu ternyata padam karena salah pencet. Apa yang terjadi, saudara? Seluruh ruangan itu berteriak, itu. Ada sesuatu yang berbeda. Kegelapan itu menimbulkan sesuatu yang tidak enak rasanya. Nah, apa yang Allah lakukan pada sesuatu yang belum berbentuk, yang kosong, yang gelap gulita itu? Ia cukup berfirman. Namun ternyata firman-Nya mengandung kuasa yang mengubahkan, yang kemudian menciptakan semua yang baik dalam penilaian Allah. Saudara, kalau kita cermati, saudara lihat lagi. Ayat 10 di situ dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 12 diungkapkan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 18 Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 21 Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 25 Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan ayat 31 maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Penilaian yang Allah berikan atas apa yang terjadi karena firman-Nya yang berkuasa itu adalah konfirmasi bahwa firman Allah mengubah segala sesuatu yang tidak baik, bahkan yang kacau, menjadi baik, bahkan sangat baik. Yang sangat menarik, saudara-saudaraku, adalah bahwa penilaian sangat baik yang dilakukan oleh Allah terjadi setelah Allah selesai menciptakan manusia, memberikan tugas kepadanya, dan memberikan kuasa kepada manusia. Siapakah manusia? Saudara dan saya dan miliaran orang di seluruh muka bumi ini. Manusia diciptakan dengan cara yang paling berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Paling berbeda. Manusia diciptakan dengan cara Allah berfirman begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Demikian Allah berfirman. Dan pada ciptaan-ciptaan lain Allah tidak pernah mengatakan firman yang demikian itu. Gambar dan rupa, saudara-saudaraku, dua kata yang mirip artinya dipadukan untuk menekankan hubungan tertentu antara Allah dan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia
menurut gambar dan rupa kita. Profesor Robert Davidson, guru besar perjanjian lama di Glasgow University di Skotlandia, mengungkapkan begini, saudara. Manusia adalah kesatuan dari daya-daya yang hidup. Makhluk hidup yang nafas kehidupannya berasal dari Allah. Baik keseluruhan maupun bagian-bagian dirinya selalu tergantung pada Allah, yang pada suatu saat tertentu akan menarik kembali kehidupan yang telah Ia berikan kepadanya. Manusia adalah kesatuan dari daya-daya yang hidup. Daya yang hidup karena Allah menghembuskan nafas dan daya kehidupan itu. Saudara-saudaraku, Alkitab menempatkan pada manusia suatu martabat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti diciptakan dengan roh yang menghidupkan. Manusia adalah kesatuan daya-daya yang hidup. Roh yang hanya diberikan kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Disinilah letak keutamaan manusia. Kenyataan bahwa ia diciptakan untuk suatu perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada pemahaman yang benar mengenai manusia kecuali kita melihatnya dalam konteks relasi manusia itu dengan Allah. Dan itulah yang ingin diungkapkan oleh Alkitab. Manusia diciptakan oleh Allah yang hidup dalam dunia milik Allah yang diciptakan untuk hidup dalam hubungan pribadi yang mesra dengan Allah. Demikianlah kemuliaan manusia yang dibuat menurut gambar dan rupa Allah. Dalam tata ibadah yang kita terima hari ini dan yang kita baca, dikatakan, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tidak ada makhluk lain yang sedemikian mulia selain manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Itu pertanyaannya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita memberi tempat bagi kuasa firman Tuhan untuk sungguh-sungguh mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik, dan lebih baik lagi? Kalau firman Tuhan berkuasa mengubahkan kekacauan, kekosongan, kegelap gulitaan menjadi terang, menjadi semua yang teratur, dan kemudian Allah memberikan penilaian baik, dan at the end sungguh amat baik. Apakah firman yang sama itu juga mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik, dan lebih baik, sehingga Allah memberi penilaian, anakku sungguh baik atau sungguh amat baik kehidupanmu? Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam kuasa roh Allah yang menghidupkan, sehingga kita punya relasi yang akrab dan hidup dengan Allah? Kita punya sukacita yang besar karena daya hidup Allah yang menyatu dengan kita. Atau kita menjadi orang-orang yang terlalu mudah untuk putus asa, orang-orang yang terlalu mudah memprotes Allah ketika kehidupan kita tidak seperti yang kita inginkan. Kita menjadi orang-orang yang lokro, loyo, tidak pernah punya semangat dan kreativitas sebagaimana Allah yang senantiasa bergairah untuk menciptakan dan berkreasi atas ciptaannya. Sudahkah kita
mewujud nyatakan citra kemuliaan Allah, gambar dan rupa Allah melalui kehidupan kita, dengan sikap hidup kita, berupa pikiran yang sejalan dengan pikiran Allah, berupa perkataan yang selalu sejalan dengan apa yang Allah firmankan, berupa tindakan sejalan dengan tindakan-tindakan yang Allah lakukan bagi dunia ini, yang melepaskan semua kekacauan dan membuat segala sesuatu menjadi teratur dan baik itu. Efesus 2 ayat 10, saudara-saudara, menutup khotbah saya. Firman itu berkata begini: karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.